warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Afifa Priani Solihin dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai klasifikasi demokrasi. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan memengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Yang kedua, ada klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah menjadi sistem politik yang diasuh sebagian besar negara di dunia. Meski begitu, pelaksanaan demokrasi berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing. Adanya keanekaragaman sudut pandang tersebut membuat demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi berbagai macam bentuk. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Titik berat perhatiannya ada dua macam, yaitu demokrasi formal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi formal biasanya dianut negara-negara liberal. Contohnya, dinas kesehatan, karena mengatur hal-hal terkait kesehatan secara serius, tertulis, dan tertuju bagi masyarakat umum. Yang kedua, ada demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang menitikberatkan upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan dihilangkan, dianut negara-negara komunis. Contohnya, bebas berkumpul dan mendirikan kelompok sosial. Karena dalam penerapan sistem demokrasi material, setiap masyarakat harus bersifat kemerdekaan dalam berkumpul dan membentuk kelompok sosial. Yang ketiga, ada demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi dan bentuk demokrasi formal dan material. Dianut negara-negara non-blok. Contohnya, Indonesia yang sejak merdeka menyuarakan perdamaian serta tidak memihak antara kepentingan dari Rusia maupun Amerika. Yang kedua ada berdasarkan ideologi. Demokrasi konstitusional atau liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang berbasis konstitusi. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintah terbatas. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi dan tidak akan dibenarkan jika bertindak sewenang-wenang terhadap negaranya. Yang kedua, ada demokrasi rakyat atau proletar. Demokrasi rakyat adalah demokrasi yang mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Jadi, manusia dibebaskan dari keterikatan pada kepemilikan pribadi tanpa penindasan atau paksaan. Tapi, untuk mencapai masyarakat tersebut bila perlu menggunakan paksaan atau kekerasan. Yang terakhir, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Contohnya, pemilihan umum, pemilihan ketua OSIS, karena kedua itu mengikutsertakan banyak orang untuk menentukan pilihan. Yang kedua ada demonstrasi tidak langsung. Demonstrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Perwakilannya biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Contohnya pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.